Kalau boleh tahu di mana Pak? Di daerah mana nih Pak? Di Singkawang, Pak. Oke. Maksudnya di Jembatan Singkawang, tapi pos Pelkesnya di Sambas, Pak. Oh ya, di pos Pelkes nggak ada sinyal ya Pak ya? Nggak ada sinyal, Pak. Itu berapa kilo Pak dari lokasi pasar yang Bapak harus dapat sinyal? Sekitar 25 kilo, Pak. 25 kilo. Oke Pak, nggak apa-apa, Iya. besok aja Pak. Ya, besok Baik. pagi-pagi baru keluar lagi, soalnya kan jalannya rusak, Pak. Oh, iya. Jalannya itu belum aspal ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Memang keadaan pos kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Bertemu lagi dalam acara Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Nikolas Ferianto Napitupulu. Saat ini saya melayani di Jemaat Immanuel Singkawang, khususnya Pos Pelkes Sion Elok Asam dan Anugerah Sanggolido. Pagi ini sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita, tugas tanggung jawab kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, yang menganugerahkan segala yang terbaik untuk kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh ada di pagi ini dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk menjalani seluruh aktivitas kami di pagi ini. Namun biarlah kiranya firman Tuhan menguatkan kami, menuntun kami, membimbing kami agar kami dapat berjalan di jalan kebenaran sepanjang hari ini. Dan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 3 ayat 15 sampai 24. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian dinyatakan, saudara-saudara, baiklah aku pergunakan contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan dari karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang dengan mudah mengucapkan sebuah janji, namun tidak semua orang dapat memenuhi janji-janji itu. Dengan alasan-alasan tertentu, banyak orang yang mengingkari janji-janjinya. Dan pada pagi hari ini, Paulus juga bicara tentang janji, yang dimana janji ini dihubungkan dengan kasih karunia Allah dan pembenaran karena iman, yang dimana janji yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya adalah janji yang pasti akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan janji yang dimaksudkan oleh Paulus digenapi dalam karya keselamatan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dan bagi setiap orang percaya, janji itu juga dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan janji itulah, Bapak, Ibu, dan saudara, yang menguatkan kita sampai saat ini, yang harusnya juga membawa kita kepada sebuah pengharapan yang sungguh-sungguh nyata, di mana bahwa melalui janji karya keselamatan Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita, yang membawa kehidupan kita menjadi lebih baik, yang membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Dan ketika kita saat ini mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan, kita lemah, kita tidak sanggup melihat segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tapi pada saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam janji itu. Karena janji yang diberikan dalam kehidupan kita membawa kehidupan yang beriman kepada Kristus, yang dimana penggenapan karya keselamatan Kristus itu akan menguatkan kita, akan memberikan kemampuan kita untuk melewati seluruh badai kehidupan kita, akan membuat kehidupan kita menjadi baik adanya, sehingga apapun yang menjadi bagian-bagian kehidupan kita, maka dengan beriman kepada Kristus, maka penggenapan janji itu akan dapat dinikmati oleh setiap orang percaya. Dan siapa orang percaya itu? Kita semua yang hidup beriman kepada Kristus. Sehingga oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, jangan kita khawatir untuk seluruh kehidupan yang kita jalani dengan problem-problem yang ada, masalah-masalah yang ada. Tapi marilah kita tetap melihat kepada Kristus, bahwa janji itu pasti digenapi, sudah digenapi dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hal-hal apapun yang ada di sekeliling kita mengacaukan iman kita kepada Kristus. Jangan apapun yang menjadi persoalan-persoalan hidup kita membuat hati, pikiran kita, dan hidup kita menjauh dari Kristus. Tapi marilah kita tetap menaikkan iman kita kepada Kristus. Kita tetap mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Kristus, karena Dia akan meluruskan jalan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini ketika kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan, kami diberikan kekuatan akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberikan penguatan-penguatan untuk dapat melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika apapun apa yang ada di depan kami, masalah, pergumulan, tugas tanggung jawab yang sedemikian berat, atau hal-hal lainnya yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya, di saat ini kami kembali kepada janji-janji-Mu ya Tuhan, supaya apapun yang boleh kami kerjakan, apapun yang boleh kami lakukan,
dapat kami lakukan dengan baik, sehingga semua yang menjadi ketakutan-ketakutan kami itu sirna dari hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menguatkan hidup kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kehidupan ini dalam keadaan yang baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa, khususnya sepanjang hari dengan seluruh rutinitas, aktivitas, tugas tanggung jawab kami. Biarlah kiranya kami dapat menjalaninya dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Inilah kami ya Bapa yang datang ke hadapan-Mu di pagi ini. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kalau boleh tahu ini di mana Pak? Di daerah mana nih Pak? Di Singkawang, Pak. Oke. Maksudnya di Jembatan Singkawang, tapi pos Pelkesnya di Sambas, Pak. Oh ya, di pos Pelkes nggak ada sinyal ya Pak ya? Nggak ada sinyal, Pak. Itu berapa kilo Pak dari lokasi pasar yang Bapak harus dapat sinyal? Sekitar 25 kilo, Pak. 25 kilo. Oke Pak, nggak apa-apa, Iya. besok aja Pak. Ya, besok Baik. pagi-pagi baru keluar lagi, soalnya kan jalannya rusak, Pak. Oh, iya. Jalannya itu belum masuk. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Tak terasa kita telah berada di bulan Juni 2020. Bulan Juni bagi jajaran DPB biasa dikenal sebagai bulan pelayanan dan kesaksian. Pelayanan dan kesaksian tahun ini dilaksanakan dalam keprihatinan yang sangat luar biasa oleh karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membawa kita berada dalam pengalaman baru di semua lini kehidupan dan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, yaitu krisis bersama, baik dalam bidang kesehatan, sosial maupun ekonomi. Karena itu perlu adanya kesadaran dan kepekaan dalam kegiatan pelayanan kesaksian gereja GPIB di seluruh Indonesia. GPIB melakukan pelayanan dan kesaksian berpedoman pada Alkitab. Yang kedua, sikap dan teladan Yesus Kristus yang hendaklah menjadi inspirasi warga GPIB untuk melaksanakan kegiatan bulan Pelkes di 324 jemaat, 282 pos Pelkes yang tersebar di 26 provinsi. Bidang 2 yaitu pelayanan dan kesaksian. Dalam kegiatan bulan Pelkes GPIB, program 2020-2021 memunculkan pemberdayaan potensi gereja guna menanggulangi pandemi COVID-19 dan hal lain yang sudah terprogram. Rendah hati, PK, adalah spirit besar dalam berpelkes dengan keterampilan dan pelayanan yang transformatif menuju kemandirian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa memiliki harus ada dalam diri jemaat-jemaat GPIB. Supaya apa? Supaya terjadi pemberdayaan yang mencakup perikanan, pertanian, perkebunan, dan bidang-bidang lainnya. Hal tersebut untuk melakukan pelayanan dan kesaksian yang adalah bagian hidup yang harus dijalani dengan tulus, sebagaimana tertuang dalam tema tahunan 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Karena itu, marilah di bulan Pelkes ini kita teruskan misi Yesus Kristus untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Mulailah dari jemaat dan musyawarah pelayanan atau yang biasa disingkat MUPEL,
agar dapat dirasakan oleh gereja dan masyarakat tanpa terkecuali. Tuhan memberkati kita sekalian.